Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Ananda dengan NIM 24058086. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan hidup Tuanku Imam Bonjol. Jadi jika dilihat dengan anggapan bahwa seorang tokoh besar lahir begitu saja tanpa proses, maka perjalanan Tuanku Imam Bonjol disuruh membantahnya. Ia tidak muncul sebagai pahlawan dalam sekejap, melainkan tumbuh melalui serangkaian pengalaman yang membentuk cara berpikir, sikap, keberanian dalam menghadapi konflik. Perjalanannya dimulai dari kehidupan sederhana di Bonjol, Minangkabau, sebagai Muhammad Sahab. Di tahap ini, yang paling menentukan bukanlah status sosialnya, melainkan pendidikan agama yang ditekuninya sejak muda. Di sini bisa ditarik argumen penting. Kekuatan seorang pemimpin seringkali tidak berasal dari kekuasaan, tetapi dari nilai yang ia pegang, nilai religius, yang kemudian menjadi dasar setiap keputusan yang ia ambil di masa depan. Namun, perjalanan hidup tidak berhenti pada proses belajar. Tuanku Imam Bonjol mulai melangkah lebih jauh dan bergabung dalam gerakan Padri. Di sini ia bertransformasi dari individu yang memahami ajaran agama menjadi sosok yang berusaha menerapkan dalam kehidupan sosial. Akan tetapi, keputusan ini membawa konsekuensi besar. Ia berhadapan dengan kaum adat. Ini menunjukkan bahwa perjuangan perubahan tidak pernah netral. Selalu ada pihak yang mendukung dan menolak. Nah, situasinya semakin kompleks ketika Belanda masuk ke dalam konflik tersebut. Campuran tangan ini bukan hanya kebetulan, melainkan strategi untuk memanfaatkan kepecahan. Pada titik ini, perjalanan Tuanku Imam Bonjol mengalami perubahan arah yang sangat penting. Ia tidak lagi hanya sekadar berjuang dalam konflik internal, tetapi mulai memimpin melawan perlawanan terhadap kolonialisme. Argumen jelas ketika ancaman datang dari luar, perbedaan internal harus dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar. Puncak perjalanan ini terjadi dalam Perang Padri, perang yang berlangsung lebih dari 3 dekade. Hal ini membuktikan bahwa memperjuangkan perjuangan yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol bukanlah perjuangan yang biasa. Ia mampu membangun ketahanan kolektif dan tidak mudah runtuh. Ini memperkuat argumen bahwa kekuatan ide keyakinan seringkali lebih bertahan lama dibanding kekuatan fisik semata. Namun realitas sejarah tidak selalu berpihak pada mereka yang benar. Pada tahun 1837, ia ditangkap melalui ditipu muslihat Belanda. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam memperjuangkan kejujuran dan keberanian tidak selalu cukup untuk menang. Ada faktor strategi yang seringkali menentukan hasil akhir. Meskipun demikian, penangkapan ini tidak serta-merta menghapus nilai perjuangannya. Justru pada masa pengasingan hingga wafatnya di Manado 1864, terlihat keteguhan Imam Bonjol. Sebagai seorang pemimpin, ia tidak mengkhianati prinsipnya, tidak pula menyerah secara moral. Dari sini dapat ditegaskan bahwa kekalahan fisik tidak selalu berarti kekalahan nilai. Pada akhirnya, perjalanan hidup Tuanku Imam Bonjol mengajarkan suatu hal yang penting. Seorang tokoh besar bukan hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi oleh konsistensi dalam mempertahankan keyakinan di tengah tekanan. Ia mulai sebagai seorang pelajar, berkembang sebagai pemimpin, dan berakhir sebagai simbol pahlawan. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Perjalanan hidupnya bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dipahami dan dijadikan sebagai pelajaran bahwa perubahan besar selalu lahir dari keberanian mengambil sikap. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang perjalanan hidup Tuanku Imam Bonjol.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.